Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer dan internet. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mbak Ani berikut. Yuk, simak bareng-bareng. Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih pas kamu lagi asik main game, neken satu tombol aja di stick, itu sebenarnya apa yang terjadi di balik layar? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia jaringan komputer dan internet lewat cara yang paling seru, ngikutin perjalanan data game kamu. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Lagi momen krusial, satu lawan satu, tiba-tiba karakter kamu diem, beku, nge-lag. Tiba-tiba musuh yang tadi di depan udah ada di belakang kamu dan, yah, kalah. Nah, rasa frustrasi itulah yang mau kita bedah hari ini. Kita cari tahu kenapa sih si hantu lag ini bisa muncul. Anggap aja ini kayak petualangan epik ya. Kita bakal jadi detektif yang ngikutin jejak satu paket data super kecil. Lahirnya cuma dari satu klik jari kamu. Kita bakal lihat dia jalan-jalan dari kamar kamu, ngelewatin kota, nyebrang lautan, sampai akhirnya nyampe ke server game. Terus balik lagi ke layar kamu. Dan semua itu cuma dalam sepersekian detik. Keren kan? Oke, petualangannya kita mulai sekarang. Oke, perjalanan ini kita mulai dari yang paling dekat dulu ya. Dari semua perangkat yang ada di jangkauan tangan kamu. Kita sebut aja ini gelembung teknologi pribadi kamu. Oke, perhentian pertama Personal Area Network atau disingkat PAN. Ini jaringan paling personal kamu. Gampangnya gini, pas kamu pakai headset wireless buat dengerin step musuh atau pakai stick nirkabel buat gerak, nah, perangkat-perangkat itu lagi ngobrol sama konsol atau PC kamu lewat jaringan PAN ini. Coba bayangin deh, ada gelembung teknologi yang nggak kelihatan di sekeliling kamu. Gelembung ini nyambungin semua gadget pribadi kamu. Nah, itulah PAN. Jadi pas kamu pencet tombol maju di stick kamu, perintah itu pertama kali diterima di dalam gelembung ini, sebelum dia memulai perjalanannya yang jauh lebih besar. Nah, sekarang paket data kita harus keluar dari gelembung pribadi tadi. Dia masuk ke level berikutnya, Local Area Network atau LAN. Gampangnya, LAN itu ya jaringan Wi-Fi di rumah kamu, yang nyambungin PC, konsol, HP, Smart TV, semuanya ke satu pusat komando, router. Jadi, perintah maju yang tadi itu sekarang udah keluar dari gelembung kamu, udah berubah jadi sinyal Wi-Fi. Sinyal ini langsung ngacir ngelewatin kamar kamu dari konsol ke arah router. Oke, data kamu udah berhasil keluar kamar nih, tapi perjalanannya masih panjang banget. Sekarang, kita zoom out lagi petanya. Dari router di rumah, data kamu masuk ke Metropolitan Area Network atau MAN. Sesuai namanya Metropolitan, ini jaringannya lebih gede lagi. Skalanya bisa satu komplek perumahan atau bahkan satu kota. Anggap aja ini jaringan dari provider internet kamu yang nyambungin semua rumah di lingkunganmu. Di titik ini, paket data kita udah ada di jalan raya digital kota. Udah gabung sama data-data dari ribuan gamer lain, streamer, orang yang lagi nonton YouTube di lingkungan kamu, semuanya rame-rame bergerak bareng menuju gerbang tol internet yang jauh lebih besar. Dan inilah puncaknya, Wide Area Network atau WAN. Nah, WAN inilah yang sebenarnya kita kenal sebagai internet. Jaringan super raksasa yang nyambungin kota, negara, bahkan antar benua. Data game kamu yang tadi cuma sinyal kecil di kamar, sekarang udah jadi bagian dari arus informasi global. Skalanya di sini udah masif banget. Paket data kamu itu bisa jadi lagi melesat lewat kabel fiber optik di dasar samudra. Tujuannya, server game yang mungkin ada di Singapura, Tokyo, atau malah di Amerika. Gila kan? Cuma satu klik, tapi perjalanannya bisa secepat dan sejauh itu. Oke, kita udah tahu data kita jalan-jalan ngelewatin banyak jaringan. Tapi pertanyaannya, kok dia pinter banget ya? Kok dia tahu harus pergi kemana? Dan gimana caranya dia bisa nyampe dengan selamat, gak nyasar atau rusak di jalan? Nah, jawabannya ada di aturan main yang namanya protokol. Kenalin, ini namanya model OSI. Anggap aja ini kayak sistem di kantor pos super canggih. Jadi sebelum paket data kamu dikirim, dia harus ngelewatin beberapa lapis pengecekan. Mulai dari application, transport, network, sampai physical. Di setiap lapisan ini, paketnya dicek, dibungkus, dikasih alamat, biar pasti nyampe ke tujuan yang benar. Biar gampang kita bedah satu-satu ya. Pas kamu pencet tombol, itu level application. Terus di level transport, perintah kamu itu dibungkus biar aman. Lanjut ke level network, nah di sini paket data kamu dikasih alamat IP server gamenya.
Mirip kayak kita nulis alamat di amplop surat. Terakhir, di level fisikal, semua data digital tadi diubah jadi sinyal beneran. Bisa sinyal listrik atau cahaya, biar bisa ngacir lewat kabel. Tentu aja perjalanan data ini nggak mungkin terjadi tanpa ada kendaraannya alias perangkat keras atau hardware. Yuk kita kenalan sama beberapa benda ajaib yang bikin semua ini jadi mungkin. Yang pertama ada router. Anggap aja dia ini polisi lalu lintasnya internet. Jadi pas paket data kamu nyampe di persimpangan jalan digital, si router ini bakal lihat alamat tujuannya. Terus dengan pinter ngarahin data kamu ke jalan yang paling cepat dan paling nggak macet. Biar cepat sampai ke server game. Berikutnya, ada modem. Nah, kalau tadi router itu polisi lalu lintas, modem ini gerbang tolnya. Tugasnya simple, ngubah sinyal digital dari jaringan rumah kamu jadi sinyal yang bisa lewat di jalan tol internet punya provider. Terus sebaliknya juga. Oh iya, sekarang ini sih di banyak perangkat, fungsi modem sama router ini sering udah jadi satu kotak aja, jadi lebih praktis. Dan yang terakhir, ada switch. Kalau router itu polisi di jalan raya internet yang besar, nah switch ini lebih kayak petugas penyortir di kantor pos lokal, alias di dalam rumah kamu. Dia yang mastiin data balasan dari server game itu nyampainya ke konsol game kamu, bukan malah nyasar ke smart TV yang lagi dipakai nonton. Efisien banget kan? Jadi kesimpulannya gini, biar game online lancar kita butuh pertama, jalan rayanya yaitu jaringan PAN, LAN, dan WAN. Kedua, aturan lalu lintas dan sistem alamatnya yaitu protokol OSI. Dan ketiga, kendaraan sama polisi lalu lintasnya yaitu router, modem, dan switch. Nah, pas salah satu dari ini ada yang bermasalah, misalnya jalannya macet atau paketnya hilang, disitulah lag terjadi. Tapi pas semuanya lancar, kolaborasi canggih ini terjadi cuma dalam hitungan milidetik. Dan selesailah perjalanan data kita. Dari satu klik yang kelihatannya sepele, ternyata di baliknya ada sebuah simfoni teknologi yang super rumit tapi juga luar biasa cepat. Ini jadi bikin mikir ya, kalau kita bisa membangun infrastruktur global sekeren ini cuma buat main game dan streaming, coba bayangin, apa lagi yang bisa kita bangun di masa depan? Inovasi gede apa lagi ya yang bakal lahir dari jaringan ini? Coba deh kalian pikirin. Oke, terima kasih udah ngikutin perjalanan ini.